Oke, mohon maaf atas keterlambatannya. Gimana? Materinya boleh dikirim ke saya, nanti saya bantu share juga Mas Ari sambil ngobrol-ngobrol santai dulu. Tinggi. Oke, nah ini udah. Mohon maaf buat teman-teman semua. Udah kelihatan ya? Halo? Ya, udah masuk. Udah masuk. Oke. Kita mulai ya. Kesuksesan tanpa batas. Saya ambil materi ini dari Bang Chandra. Salah satu katanya motivator termuda di Asia. Gitu. Nah, kita mulai yaitu yang pertama tentang tidak tertutup kemungkinan bahwa apalagi di era pandemi ya, lingkungan kita terus berubah. Dan saya dengar dari itu ada mengalir air ada dengan perubahan, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan usaha kita, begitu juga dengan pemikiran kita. Kalau kita selama kita tidak berubah, menyesuaikan dengan peradaban, ya kita akan jadi dengan mungkin sama-sama ya juga buaya itu ada, tapi sekarang juga masih gitu, walaupun sekarang tetap berkurang banyak karena ulah manusia juga. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makanya dimanapun dia mampu beradaptasi. Nah, kita sebagai pemenang mungkin ketika kita lahir pun itu adalah salah satunya juga kita karena salah satu sel sperma yang bisa mampu menang dan menjadi sebuah embrio. Ya, dan ada 4 era perubahan sampai sekarang ini. Apa saja sih era perubahan itu? Yang pertama adalah era agraris. Dahulu, pada zaman dahulu mungkin yang ya orang yang punya ketika ini era kerajaan itu yang di tanah yang banyak, peternakan yang banyak gitu. Itu di era agraris. Dan itu berubah ketika mulai ditemukan mesin uap dan terjadi ditemukan Pulau Amerika oleh Columbus.
industri ini adalah orang-orang yang sukses, adalah orang-orang yang dia berpikir dengan otak kirinya. Dia yang berpendidikan sampai orang yang jenjang pendidikannya bagus, kemudian jenjang karirnya bagus, dia pengen dari staff, kemudian pengen jadi manajer, pengen jadi direktur dan lain-lain gitu. Itu yang orang-orang yang di era itu bukan mesin uap oleh siapa ya, agak lupa, atau mulai diketemukan Amerika oleh Columbus. Dan ketika era industri, orang yang sukses itu pasti rata-rata sudah tua, karena dia mulai karir dari bawah, kemudian membuat pabrik, kemudian menabung, membuat pabrik lagi, dan lain-lain gitu. Akhirnya paling sukses itu ya jaraknya cukup panjang, lama gitu. Dan ketika sudah sukses, dia sudah tua. Punya sudah banyak, anak-anaknya juga cukup banyak. Nah, itulah era di situ dimulai era industri. Nah, di era industri ada 3 suku kasta, suku kasta atau tingkatan strata dari manusia, yaitu kasta miskin, kasta menengah, dan kasta kaya. Nah, untuk di era industri, kasta miskin untuk menjadi kasta kaya itu sangat-sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup panjang gitu. Nah, ini zaman dahulu mungkin orang-orang di Indonesia pun ya kalau pengen jadi orang kaya cukup lama gitu. Nah, dimulai setelah itu memasuki era informasi. Ini dimulai dengan runtuhnya tembok Berlin. Dan di tahun 1989 ini muncul era informasi. Era informasi sangat-sangat cepat sekali. Ini dimulai dengan adanya internet juga, perkembangan informasi yang cukup cepat, cukup pesat juga. Media-media apapun juga sampai sekarang pun juga bermunculan dengan cukup baik. Informasi apapun itu terbuka. Kalau informasi ini, siapa yang paling cepat mendapatkan informasi ialah pemenangnya. Makanya tak heran ketika sekarang dan persaingan juga lebih cukup ketat karena informasi yang cukup mudah didapatkan. Akhirnya kayak ilmu-ilmu, contoh aja lah, saya lulusan ekonomi, tapi saya sekarang senang di dunia digital. Kayak ya sedikit-sedikit paham Facebook Ads, sedikit-sedikit paham. Saya flashback, selain di toko handphone, saya 2008 ya, itu punya usaha lain, yaitu di bidang warnet. Jadi kayak sedikit ada di slide-nya Mbak Maya tadi. Itu warnet, selain warnet ada usaha saya yang alhamdulillah bangkrut selama 2 tahun lah. Saya usaha plus multimedia, yaitu video shooting. Itu saya juga ngedit sendiri, kadang ngoperatori sendiri, orang punya hajat. Nah, saya karena era informasi yang cepat sekali, saya belajar
tentang edit video itu juga dari YouTube. Ilmu-ilmu yang sangat terbuka sekali, makanya orang yang sudah duluan berkecimpung di dunia video shooting. Gitu. Jadi saya banyak belajar di dunia YouTube juga. Di situ, oh ngedit seperti ini. Nah, ini makanya siapa yang yang sukses adalah siapa yang mendapati dan melakukan informasi tersebut dengan baik gitu. Nah, lanjut di era konseptual. Tadi ada era informasi dimulai dengan runtuhnya tembok Berlin gitu, dan munculnya internet dengan cukup bagus. Mungkin sedikit kita flashback di era informasi tadi, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang terkenal, orang-orang yang bagus sebelum kita masuk ke era konseptual, orang yang cukup terkenal, cukup menjadi pengen sukses itu tidak memerlukan waktu yang lama seperti di era industri yang harus menjadi tua dulu untuk menjadi sukses. Informasi, dengan cepatnya informasi beredar, makanya tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi seorang sukses bisa cepat. Sebagai contoh aja lah, mungkin kayak Aris Idol yang dulu seorang pengamen jalanan, dengan cepat dia karena sekarang agak turun lagi sih. Nah, itu karena apa? Ya karena informasi, ada ajang pemilihan penyanyi yang diadakan oleh RCTI di dalam Indonesian Idol. Yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi seorang idola. Nah, inilah era informasi. Di era informasi ada 3 kasta juga. Ada kasta miskin, kasta menengah, dan kasta kaya. Di era informasi, kasta miskin tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi seorang yang kaya. Dan di era informasi, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, ini kalau di era industri berpikir dengan otak kiri. Nah, ini kebalikan. Di era informasi, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berpikir dengan otak ini ke orang-orang yang punya konsep, orang-orang yang punya konsep yang bagus, orang-orang punya ide yang bagus, ini akan yang menjadi orang yang sukses. Tidak perlu pintar, contoh aja lah. Kayak Facebook. Facebook juga kalau konsep dan komen peluang mudah jadi saja gitu. Konsep walaupun terjenius di dalam perusahaannya, tapi dia bisa menemukan orang-orang jenius dengan konsepnya. Kan mudah. Contoh aja lah, kayak
yang terkenal itu bukan orang-orang yang punya suara bagus ya, tapi dia punya konsep dan bisa memenuhi. Nah, ini yang orang-orang yang sukses. Ini berkaitan juga dengan masih ada apa ya? Masih ada kaitannya dengan era informasi. Nah, ini era sekarang ini, yaitu era konseptual plus era informasi. Kalau kita dengan biasa tidak mencari dengan baik, oke, pandemi sebenarnya baru yang bisa diraih dengan di era pandemi. Semisal contoh, di era pandemi makanya ada daring. Nah, dengan daring makanya handphone juga akan naik. Nah, ini kita cari momennya. Oh, ternyata seperti ini. Terus ketika semisal ada beberapa sudah kenal yang punya ini, akhirnya membuat terobosan konsep yang cukup bagus. Oh, sekarang yang dahulu tapi bisa order by aplikasi, mungkin GoFood, mungkin GrabFood atau yang lain-lain. Atau mulai dengan konsep bagaimana orang itu tidak perlu datang ke warung, tapi bisa mencicipi kelezatan dari ayam sakonya, yaitu dengan cara frozen, dengan masak sendiri, dengan bumbu yang sudah dibumbuin. Nah, ini mulai sangat cukup caranya cukup bagus di era pandemi ini. Ini ketika jadi kita harus tetap berubah dengan perubahan 5 poin. Ini cepat aja ya untuk mencapai kekayaan tanpa batas. Yang pertama adalah doa. Nah, kita sebagai orang Muslim, karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya yang pertama kali mau tidak mau, suka tidak suka, wajib itu harus meminta pada yang pemberi rezeki. Ini yang pertama untuk mencapai kekayaan tanpa batas. Dan yang kedua, uang versus peluang. Ini yang banyak dilakukan oleh Mbak Maya ya. Mbak Maya memberikan apa ya? Kelas sabana gitu. Ini kayak gratis dan lain-lain gitu. Tapi di situ ada peluangnya. Dengan adanya tumbuh pertemanan, relasi yang banyak, akhirnya bisa menciptakan peluang. Misal Mbak Maya seperti ini, ya udah punya bisnis apa? Saya buka cabang di sana gitu. Mungkin di sini ada Mbak Ulan juga ya, Mbak Ulan High Grip. Juga mungkin dengan kumpul memberikan apa ya, relasi atau ikut di kelas ini ya, atau mungkin nanti memberikan isian di kelas ini, di kelasnya Mbak Maya, kelas Sabana. Jadi kenal. Jadi bukan dibayar berapa ya untuk mengisi di kelasnya, tapi peluang di situ. Kita kenal banyak orang. Katanya tadi Mbak Maya bilang di beberapa ada di kota-kota selain di
Sragen dan di beberapa di Solo Raya gitu. Dengan itu kita akan menciptakan peluang. Jadi bukan melulu soal uang. Juga seperti Facebook. Facebook kenapa gratis? Tapi yaitu memberikan dulu. Tapi dia melihat peluang. Peluangnya apa? Ketika sudah banyak orang yang mendownload, sudah banyak orang memakai, akhirnya peluangnya bisa untuk jadi apa ya? Orang tempat untuk iklan. Contoh aja lah. Kenapa di pasar, kios di pasar itu ukuran 2x2 dibandingkan dengan di pinggir jalan yang ukurannya 2x2 itu lebih mahalan yang di pasar, karena ya di sana ada peluang, karena di sana tempat orang berkumpul, sama seperti yang dilakukan oleh Facebook. Dia melakukan tempat yang berkumpul dengan memberikan gratis. Ini juga nanti ada di soal giving is risk selanjutnya sih. Nah, di Facebook melihat peluang bahwa tempat berkumpul, dia memberikan informasi dengan sukarela, nama, alamat, kesukaan, terus dia datang kemana saja, nah, behavior atau perilaku dari orang-orang yang ada di Facebook, ada di Instagram, dicatat oleh mesin artificial intelligence-nya dari Facebook. Nah, ini peluang untuk memberikan kemanfaatan orang-orang yang mau beriklan di Facebook. Dengan behavior yang sudah dikumpulkan di kotak-kotak oleh Facebook, ini diberikan untuk seorang advertising atau seorang pengiklan. Jadi seperti ini. Jadi jangan melulu usaha itu soal uang, tapi ada prosesnya. Nah, proses itu makanya kalau guru saya bilang sukses itu suka proses. Jadi bukan melulu soal uangnya. Nah, poin yang ketiga adalah jadi yang ter. Nah, kita kalau pengen jadi yang usaha kita pengen bagus dan pengen berhasil, ya usahakan menjadi yang ter. Contoh, mungkin di sini beberapa ibu-ibu atau mas-mas atau siapapun yang kurang suka bola, siapa pemain bola yang paling diingat? Kebanyakan pertama paling Ronaldo, yang kedua Messi. Itu yang kalau enggak. Terus kemudian siapa pemain pembalap MotoGP, paling yang diingat cuma 2 atau 1 sampai 2 lah, mungkin 1 sampai 3. Kalau seumuran saya mungkin yang paling diingat adalah Valentino Rossi. Itu kalau yang enggak gitu suka gitu. Atau yang mungkin agak generasi sekarang yaitu Marc Marquez gitu. Jadi ya kita jadi yang di daerah tersebut atau yang di sekitarnya. Misal mungkin ini contoh lagi yang lain ya. Siapa sih orang yang mendarat pertama kali di bulan? Orang pasti yang ingat adalah Neil Armstrong. Yang kedua, ketiga, keempat, apa ada yang ingat? Ada yang tahu? Kan tidak, jarang sekali. Makanya kita ya kalau jadi pengen usaha ya jadi terpedas, terlengkap. Gitu. Kayak di BTS ini mungkin terlengkap dalam arti one stop shopping seluler. Mungkin di toko besar hanya di phone, tapi pakai datanya dia tidak selengkap dari BTS. Kemudian IoT kayak semisal smartwatch yang saya ini beberapa toko dia tidak ada, tapi di tempat kita ada. Aksesoris juga kita termasuk lengkap dibandingkan toko-toko besar di daerah Sragen gitu. Nah, ini yang kita terlengkap, dalam arti terlengkap
Mungkin terbanyak sering melakukan undian tadi yang dianukan oleh Mbak Maya. Nah, ini monggo jadi yang Sabana. Yang pertama tanpa mecin ya, Pak ya? Ya, Mas. Non Saya MSG. enggak. Non MSG. Pertama di Sragen gitu. Nah, ini juga yang gitu. Nah, yang mungkin kita kalau melihat pertama kali dari sapi-sapi ini yang ada di slide yang saya mata yang tertuju pertama kali pasti sapi yang warna pink. Ya. Jadi ini beda. Kita harus tampil beda dibanding mungkin dengan produk yang sama. Tapi kita tampil beda. Bedanya di apa? Di kemasan, mungkin di rasa atau di tempat. Jadi banyak macam. Bisa mungkin saya ada slide ya ini di WhatsApp saya sih sebenarnya. Ini saya lakukan juga orang-orang promo sebar lift itu beda itu tampil beda. Kayak kemarin gitu karyawan saya nyebar brosur pakai rompi MMP depan belakang. Di depan dan belakang itu kita tulisi. Orang pasti melihat, oh, ini apa tuh? Ini apa tuh? Ini apa sih gitu. Dilihat, oh dibaca akhirnya. Nah, ini jadi yang pusat perhatian. Sama juga di dunia usaha kita. Apalagi di era pandemi seperti ini ya. Kalau kita bukan sesuatu yang beda sama, ya tidak akan jadi pusat perhatian. Jadi seperti itu. Ini kita harus tampil beda. Beda apa? Ya beda apa saja, terserah. Asal positif, asal membawa kemanfaatan, ada value terhadap customer kita. Itu. Value terhadap orang lain. Ini seperti itu. Ini misal kalau terhadap orang lain adalah mungkin seorang motivator atau apa gitu. Yang ini giving it's rich. Mungkin sudah sering diajarkan oleh Nabi kita, agama saya terutama. Islam bahwa bahkan ada di hadis, bahkan di ayatnya juga ada. Ini mungkin hadis itu. Barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang diperoleh dengan usaha yang halal, sementara Allah menerima kecuali yang halal, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, yakni memberi dengan berkahnya. Kemudian ia melipat gandakan berkahnya bagi pelakunya, sebagaimana seseorang dari kalian melipat gandakan maharnya. Bahkan satu suap akan menjadi sebesar gunung Uhud. Ini yang sampingnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga dilakukan oleh Mbak Maya juga. Ini memberikan ilmu ya, memberikan kelas gratis itu. Nah, tapi ada dengan ini kalau selain mungkin mohon maaf materi, memberi itu juga bisa berupa. Nah, seperti yang kita ucapkan tadi, uang versus peluang. Gitu. Ini juga memberi akan membuat kita menjadi lebih kaya. Contoh juga, mungkin bisa ada yang punya Instagram bisa dibuka, dicari aja dunia parenting. Nah, di situ saya selama 1 tahun ya, 1,5 tahun. Berapa tahun, Mas?
hampir 2 tahun, belum ada 2 tahun. Itu kita memberikan edukasi tentang parenting walaupun itu beberapa masih repost, tapi mungkin ke depan kita akan buat original buatan kita sendiri. Nah, itu juga orang-orang datang memberikan informasi, memberikan keilmuan tentang parenting. Bahkan sebenarnya di YouTube kita juga sering ada webinar. Sebulan itu rata-rata 2 sampai 4 kali kita memberikan gratis itu. Jadi di situ pasti ada peluang. Nah, di situ orang-orang akan berkumpul. Ketika berkumpul, selain saya dapat keilmuan tentang parenting, itu juga mengumpulkan orang-orang dengan niche atau behavior atau perilaku hampir sama. Akhirnya tercipta peluang. Jadi seperti itu. Nah, ini poin yang ke-6 ya. Tadi 5 ya. 5 poin, tapi saya tambahin 1 lagi. Keluar dari zona nyaman. Jika ingin sukses, keluarlah dari zona nyamanmu. Kalau kita masih sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah kita raih sekarang, ya kita tidak akan bisa bertumbuh. Mungkin suatu saat orang lain yang bertumbuh bisa menggilas kita, dan kita akan tertinggal dengan sangat jauh dengan orang-orang yang mau bertumbuh. Emang untuk keluar dari zona nyaman itu tidak akan mudah. Pasti ada banyak rintangan, banyak kesulitan. Tapi seperti kata guru saya, seorang nahkoda yang handal pasti sering bisa melewati badai dan topan yang ada di laut. Kalau mereka tidak bisa melewati, ya bukan seorang nahkoda yang handal. Sama juga kalau kita tidak mau keluar dari zona nyaman, masih seperti ini, tidak mau bertumbuh, tidak mau mencari ilmu, tidak mau bersilaturahim, tidak mau memberi, tidak mau apapun lah yang baik-baik, ya nanti kita akan dengan sendirinya akan seperti dinosaurus. Akhirnya cuma tinggal nama saja. Dan itu seperti juga semisal kalau kita punya usaha kok cuma ya udah ini sudah cukup kok untuk biaya makan cukup kok. Tapi ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tadi kita kembali lagi ke poin 5, yaitu giving is rich. Itu memberikan apa yang kita dapatkan, kita bagi-bagi. Kalau kata Mas Ipo Santosa, itu besarnya, distribusi seluas-luasnya, konsumsi secukupnya. Nah, mungkin gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang berlepotan. Oh ya, mungkin BTS itu apa ya, Mbak? Bukan BTS dari Korea, bukan. Tapi singkatan dulu saya suka kartun sih, kartun Jepang, anime, Samurai X itu Bato saya. Tapi karena konotasi sekarang kalau saya lihat ternyata konotasinya seperti ini, agak jelek sih. Saya rubah sekarang. Sekarang saya rubah BTS itu berkah, tentram, sejahtera. Mungkin gitu, Mbak. Berkah, tentram, sejahtera. Mungkin gitu, Mbak. Oh ya, buat ini di sini kan banyak mak-mak ya, mak-mak muda terutama. Kita ada ilmu atau apa ya, webinar yang rutin kita adakan dengan para ahli, itu baik tentang parenting, baik tentang dengan psikolog, dengan dokter anak, dengan ahli gizi yang kita adakan. Nah, monggo kalau mau biar tidak ketinggalan
Enggak. Untuk Instagramnya atau YouTube-nya Silahkan bisa apa Pak subscribe Ari? di YouTube kita di channel Dunia Parenting TV. Mungkin gitu Mbak. Kalau mau bisa saya jawab atau pengen sharing, Ya, jadi YouTube-nya dan Instagram-nya Dunia Parenting ya namanya ya. kalau YouTube-nya Dunia Parenting TV Mbak. Dunia Parenting TV. Iya. Oke, nanti kita share deh di grup kita ya. Kemarin juga sudah saya share itu ya, itu punya Mas Ari ya channelnya ya, yang webinar ya. Yang mana Mbak? Yang kemarin ada apa sih di ini di WhatsApp. Oh saya ya, ya itu punya saya. Jadi untuk grup parentingnya ini nanti rutin setiap apa? Sebulan itu ada 2 sampai 4 kali webinar. Oh, gitu. Free Terus caranya gitu. ikut nanti gimana? Follow di Instagram atau gimana di nanti? Instagram, Ada grupnya khusus? ada grup juga, ada subscribe juga bisa, monggo. Subscribe di channel Dunia Mau ikut Parenting. nanti bisa di-share ininya ya, grupnya ya. Boleh masuk langsung gitu ya. Gratis Bisa. lagi ya. Iya. Oke, baik. Untuk materi dari Pak Ari sudah cukup? Sudah, Mbak. Baik, alhamdulillah ya. Ini ternyata sudah ada yang nanya-nanya nih. Tapi sebelum kita tanya jawab, katanya tadi Mas Ari tuh info. Nanti mau ada door prize loh Mbak, gitu dari BTS, bener ya? Mungkin bisa disebutkan nanti door prize-nya atau mungkin nanti aja kita tanya jawab dulu. Ya, tidak apa-apa. Kita tanya jawab dulu ya Pak Ari ya. Sudah ada yang chatting. Nah, ini dari Bu Eko. Bu Eko yang dari Bekasi kalau nggak salah ya. Ini Mas Ari, sebentar. Teman-teman lainnya yang ingin bertanya, boleh secara langsung, boleh juga chat ya. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu Eko. Nah, Bu Eko ini dari Bekasi, Mas Ari ya. Jika dikatakan tadi, di saat pandemi seperti ini, kita harus bisa membuka peluang dan harus pintar membaca peluang-peluang yang ada. Dan untuk saat ini, memang peluang seluler memang tepat, karena banyak yang WFH dan anak-anak masih sekolah dari rumah. Tapi untuk peluang makanan, terutama dalam memilih produk-produk franchise seperti ayam goreng, ada Sabana, ada The Kriuk, dan lain-lain, bagaimana cara memilih produk franchise yang kira-kira berpotensi di tahun-tahun ke depan? Sebab melihat kondisi seperti ini, semua perekonomian sedang terpuruk. Gitu. Pak Ari mungkin bisa kasih tips-tips nih. Memang kalau WFA ini ya lumayan ya, berarti tempat BTS lagi kebanjiran order nih ya Mas Ari ya? Iya, Mbak. Alhamdulillah, tapi sekarang agak turun sih 3 bulan terakhir ini. Oh gitu, soalnya udah pada beli HP semua ya, nanti ditunggu lebaran lagi tuh kalau dapat fitrah lagi tuh ya. Anak-anak biasanya sama yang pulang kampung tuh pada beli HP ya. Nah gimana, mungkin Pak Ari bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Eko ini. Apa tadi Pak? Ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Baik, intinya kalau oke lah kalau Pak Ari kan ini bidangnya kan seluler, tentu aja peluangnya banyak. Nah, karena kan banyak anak-anak yang WFH, orang yang WFH, anak-anak juga masih daring di rumah. Nah, kebetulan Bu Eko ini suka masak Mas Ari. Dia suka bikin roti-roti, kue-kue gitu. Nah, terus gimana cara memilih produk franchise seperti ayam atau apa yang usaha kira-kira yang berpotensi di tahun-tahun ke depan. Soalnya kan saat ini juga pandemi ini masih belum ini ya, belum pasti gitu. Kayaknya masih perekonomian masih terpuruk. Gimana? Oke. Makasih Mbak Maya. Saya juga saya baru kemarin ke mana ya?
ke gudangnya JNE Solo. Di sana itu ada kerjasama dengan Yuk Bisnisnya Mas Jaya Setiabudi. Nah, saya juga alhamdulillah mulai mau jualan produk kuliner. Tapi dalam arti kita dengan sistem dijual ke lain tempat. Misal ini kan gudangnya ada 4 tempat. Di Solo, di Jakarta, di Palembang, sama di Medan. Dan ongkos kirimnya cukup murah. Itu 9.000 sejawa. Misal dikirim dari Solo, gudang Solo. Itu dikirim kemanapun, baik reguler atau yes, itu cuma 9.000. Plus ongkos packing dari JNE itu cuma 2.000, jadi 11.000. Dimanapun, bahkan masuk sampai ke pelosok pun cuma 9.000. Jadi ya era di masa sekarang ya mau tidak mau yang paling bagus adalah online. Makanya ketika pandemi transaksi online itu naiknya luar biasa. Saya belum cek data, itu kalau tidak salah naiknya hampir 50% dibandingkan sebelum pandemi. Nah, ini juga setelah saya kemarin kemarin saya beli sambal koreknya Pak Dodok Sartono, karena saya merasakan sendiri, rasanya juga cukup bagus. Kemarin juga saya komunikasi dengan Mbak Lia Intip. Mbak Lia, semisal Intip jenengan itu saya mau pasarkan boleh tidak? Tapi sistemnya maklon, boleh. Jadi saya jualan ke luar daerah dengan sistem online, dengan distribusi yang sudah ada dari JNE dengan paket yang murah. Ini peluang dari saya juga dari gudang Yubi dengan per kilo. Jadi per kilo cuma 9.000. Jadi untuk itu sistemnya berarti corporate ya sama JNE ya? Apa harus ada MOU gitu biar dapat harga murah apa gimana Mas Ari? Itu kita harus gabung dengan gudang Yubi. Nanti bisa dilihat. Suaranya hilang, Pak. Halo, halo. Ya, masuk. Jadi intinya usaha online ya, Pak Ari ya. Ya, jadi usahanya ya kita memang mesti kreatif ya, kita cari-cari peluang-peluangnya. Kayak Pak Ari tadi dari gadget, kemudian apa namanya tuh? Suara saya didengar nggak? Dengar, Mbak. Oke. Ada dari telekomunikasi, kemudian merambah ke dunia bisnis. Saya pakai masker dulu, ada polisi. Untuk bidang edukasi anak-anak, parenting, kemudian ini udah mau merambah ke kuliner. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan ekspedisi agar jatuhnya harganya nanti nggak mahal gitu kan? Jadi perlu adanya komunikasi dengan ekspedisi tersebut ya. Nah, ini kemarin teman-teman juga banyak yang nanya tentang ekspedisi. Mungkin nanti Pak Ari juga bisa sharing ya, gimana caranya biar dapat ongkir yang murah itu dari JNE ya. Iya. Ini bisa dibuka nanti mungkin dicek aja gudang.yukbisnis.com. Oke. Gudang.yukbisnis.com. Oke ya, nanti kita share di grup kita juga. Kebetulan Mas Ari di sini teman-teman ini sangat berpeluang besar untuk mencari reseller. Nah, mungkin juga nanti bisa dari teman-teman ini menawarkan ke Pak Ari ya, kebetulan sudah punya jaringan, kemudian sudah punya mau jual di mana nih, misalnya getuk sinden atau keripiknya Mbak Wiwin gitu ya. Pak Ari ayo dong pasarin dong nih bagi hasil misalnya. Jadi nanti Pak Ari kayak Mbak Ani Lentera kemarin ya, dia pada akhirnya
bantu mendistribusikan produk-produk dari teman-teman di sini nih. Peluang besar juga loh. Karena kan banyak teman-teman yang juga membutuhkan peluang pasar ya di luar Sragen juga. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin sudah terjawab ya Bu Eko ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua langsung ya dari Mbak Mufidah Asti. Mas Ari, boleh bagi tips gimana bangun tim solid buat jalankan bisnisnya gitu. Ini kan Mas Ari kan udah banyak banget nih pekerjanya, bahkan cabangnya banyak. Nah pasti kan ada konflik-konflik juga ya. Ini gimana nih tipsnya untuk biar solid timnya? Oke, Mbak. Terima kasih. Ini pernah saya rasakan ketika dulu sebelum 2000. Kalau sekarang kan mentor banyak ya. Mentor banyak sekali. Kalau dulu trial and error. Sebelum 2010 belum banyak sekarang seperti sekarang workshop, kemudian kelas-kelas bisnis yang gratis maupun berbayar gitu. Itu ya trial and error, akhirnya banyak usaha saya yang tutup, kemudian banyak toko kemarin beberapa toko itu juga mengalami kerugian, bahkan ada yang tutup akhirnya juga. Dan setelah 2000 sini yang bagus cari-cari banyak yang share ilmu-ilmunya, terus ikut workshop juga. Nah, yang paling penting di dunia usaha itu yang kalau pengen merambah ke beberapa cabang atau sudah agak mulai besar, itu yang pertama adalah membentuk tim yang solid dulu. Itu yang paling penting. Nah, membentuk tim yang solid, paling tidak kita ambil pertama itu ya ketika kita mengambil bibitnya. Caranya gimana? Ya kita pilih dengan baik. Kalau tips sekarang itu ketika saya wawancara, nilai yang paling lumayan besar itu salah satunya ketika saya melihat sosial medianya. Saya melihat sosial medianya, saya add sosial medianya, mereka cek, saya simpan WhatsApp-nya, mereka simpan WhatsApp-nya agar tahu status-statusnya, stalking ke akunnya. Gitu. Kalau tiap hari mengeluh, oh berarti tidak cocok untuk menjadi seorang yang tim. Terus kita melihat juga, oh ini karakternya, behavior atau perilakunya cocok untuk tim marketing, akunting, administrasi atau yang lainnya. Nah ini dari media akan kelihatan juga, oh perilakunya gimana, ketaatannya dan agama dan lain-lain gitu. Itu satunya yang mau buka cabang atau lebih besar. Yang pertama adalah kita benahi sistemnya, sistem keuangan, penggajian terutama, terus upgrade tentang seorang founder atau seorang owner dari seorang usaha ya kita harus mengupgrade juga. Jangan sampai kita dikadalin atau dibohongi oleh karyawan kita. Nah, itu makanya kita tidak harus terus berubah, tidak boleh stagnan, tidak boleh nyaman dengan apa ya yang sekarang ini. Zona Kita harus nyaman, terus ya. upgrade diri. Iya. Mungkin gitu Mbak Maya. Kalau Atau untuk mungkin kekompakan feedback, mereka monggo. sendiri gimana Mas Ari? Kekompakan mereka di dalam satu cabang itu gitu. Makin banyak tenaga Oh kan ya, makin banyak konflik juga ya. oke. Gini Mbak, paling penting dalam suatu usaha ketika di punya banyak cabang, leadership yang paling penting Mbak. Jadi paling tidak kalau tempat kita manajer alhamdulillah sudah ada, SVP ada, kepala toko ada. Ya kita pegang ini.
kalau seperti kata Pak Prabowo itu salah. Yang salah adalah komandannya. Nah, makanya kita didik awal-awal itu di seorang leader. Leadernya kita didik dengan baik, baru kita semua tanggung jawab. Kalau ada kesalahan ya leadernya ini. Kalau kita sudah didik dengan bagus, pasti anak buahnya kita memberikan contoh adalah anak buahnya akan berbeda juga. Lebih baik juga, Mbak. Oke, berarti leadership juga ya. Sama seperti saya waktu nyari karyawan itu penting banget lihat Facebooknya. Karena saya juga tipenya tidak terlalu suka punya karyawan yang banyak ngeluh, terus masalah perusahaan dipublish gitu ya. Jadi memang sama sih. Jadi lihat dulu Facebooknya, cara dia status gimana gitu ya. Efektif banget tuh Facebook itu untuk tracing orang loh. Dan sekarang itu banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan bahwa ternyata dari situ kita bisa lihat karakter seseorang gitu ya. Maka dari itu teman-teman juga hati-hati juga ya di Facebook ya. Kadang kita sendiri sebagai owner sebuah produk, kita juga ya terkadang kan bawa emosi juga ya. Saya juga seperti itu. Nah, terkadang kalau lepas saja status juga, kalau kita menyesal ya hapus aja deh daripada nanti berpengaruh ke produk-produk kita ya. Baik, untuk semoga sudah bisa menjawab Mbak Asti tadi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Penny Juwitasari nih. Misi-misi apa yang harus dilakukan di saat pandemi seperti ini, Mas Ari? Misi ya, misi. Jadi apa ya? Misi-misi gitu ya maksudnya ya. Gimana nih Mbak Penny? Misi-misi gimana, Mbak? Mungkin Mbak Penny bisa menjelaskan maksud pertanyaannya ini secara langsung. Mbak Pen? Atau mungkin maksudnya goal apa sih, target apa ke depan kalau pandemi kayak gini gimana nih? Kita misinya yang penting bayar pegawai dulu daripada PHK, atau kayak kita harus pemasarannya lebih atau gimana gitu kali ya maksudnya. Ini Mbak Penny ada nggak? Mbak Penny bisa ngomong langsung nggak nih? Mbak Pen? Ya, Mbak Maya. Maksudmu gimana ini Mbak Penny? Ya misi-misinya untuk saat pandemi kan pasti semua orang kan untuk melakukan bisnis itu mesti mikir dulu lah Mbak, takut entah nanti berjalan atau tidak. Nah sedangkan BTS kan jalan, masih malah buka cabang juga yang terbaru itu kan yang di daerah Blora kalau nggak salah nggih. Nah misi-misinya itu apa aja biar semua pengusaha itu setiap kali melakukan kegiatan nggak takut untuk melakukannya gitu. Pesimis lah intinya, sebelum melakukannya tuh udah ada pemikiran, oh iya jalannya seperti ini, harus ngelakuin seperti ini, kayak gitu. Oke, jadi lebih ke perencanaannya apa nih Mas yang utama dari BTS? Oke, gini Mbak, mungkin beda ya dengan dahulu dengan sekarang. Sekarang itu mulai kayak toko-toko yang besar itu mulai nanti akan berdatangkan di beberapa kabupaten gitu. Jadi kita harus melihat kompetitor. Ya tadi sapi pink tadi. Apa sih keunggulan dari kompetitor kita? Apa sih keunggulan dari kita? Apa sih yang tidak dipunyai oleh kompetitor kita? Apa sih yang diinginkan dari customer? Peluang-peluang apa yang masih bisa kita lakukan agar bisa bertahan, bahkan mungkin growth gitu. Alhamdulillah kita walaupun turun tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan toko-toko yang lain gitu. Dan alhamdulillah usaha kami tahun 15 tahun lah. Itu juga tiap tahun growth terus, bertumbuh gitu dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini paling tidak kita harus pintar melihat peluang. Misal kayak
toko A gitu. Dia kita mengejar mereka dengan frontal, kita hanya handphone saja, kita tidak akan bisa tidak akan bisa mengejar dengan kita mengalahkan mereka di sisi kelemahan mereka. Contoh handphone second pasarnya juga cukup bagus dan banyak orang yang masih mencari. Sedangkan toko A itu tidak bermain second. Nah, ini kita ambil. Kemudian keunggulan kita bisa tukar tambah. Kemudian aksesorisnya juga lebih lengkap. Nah, ini juga kita harus manfaatkan seperti itu. Juga sama saja ketika di dunia kuliner juga. Kuliner ya customer takut untuk datang ke toko atau ke warung gitu. Bagaimana agar usaha kita itu atau produk kita bisa sampai ke customer kita dengan cara mungkin GoFood atau GrabFood gitu. Itu yang kalau di sekitar. Tapi kalau semisal itu makanan yang mungkin bisa dikirim dan tidak cepat basi, semisal kayak kemarin saya tanya Mbak Murti, itu saya sebenarnya pengen memasarkan juga, karena kan di Instagram saya udah ada 313.000 dan rata-rata Halo, ada gangguan kah? Suara saya kedengaran nggak ya teman-teman? Halo. 2 minggu bahkan 1 bulan gitu. Itu di udara terbuka. Kalau di freezer bisa sampai 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, ini cocok untuk saya distribusi. Mungkin gitu Mbak Bek, atau yang mau ditanyakan lagi monggo. Oke, jadi pada dasarnya adalah misinya tadi adalah mencari customer needs ya. Jadi kebutuhannya apa sih saat pandemi kayak gini? Misalnya kuliner ya berarti orang karena mager ya, dia takut keluar rumah ya berarti kita gimana caranya biar produk kita bisa nyampe ke mereka gitu kan. Kemudian ada juga peluang-peluang di mana dari sini Pak Ari dia mencari dari ibaratnya pesaing-pesaingnya ya kira-kira yang belum ada apa nih di tempat mereka gitu kan. Terus kita coba penuhin itu kan kayak gitu. Ini tuh cukup menjawab ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya secara langsung nggak nih? Monggo silahkan yang mau bertanya secara langsung, mumpung Pak Arinya masih ada sedikit waktu lagi ya. Kayaknya belum. Siapa Mbak Wiwin? Mbak Wiwin mau nanya langsung, Mbak Wiwin silahkan. Ya, mau tanya. Sorry. Waalaikumsalam Agak Mbak keras Wiwin. sedikit Mbak Wiwin suaranya. Oke. Di sini lagi hujan, Mbak. Gini Mas, saya kan punya produk kayak crispy. Punya dari segi keunikan unik ya, karena jarang. Bisa dibilang Seragen mungkin baru satu-satunya halal untuk produk papaya crispy. Tarik sama yang jenengan sampaikan tadi, gudang produk saya untuk bisa ke sana. Masih. Makasih Mbak Wiwin. Bisa Mbak di kerjasama dengan Gudang Yubi tadi sudah saya sampaikan, bisa bisa dicek di gudang.com. Di situ ada ada, bisa ditanya
ada Oh, tanya-tanya gitu. 9.000 flat itu. Dan seluruh Indonesia. untuk seluruh, kalau itu se-Jawa. Misal pengen di beberapa tempat gudangnya enggak apa-apa. Misal kan kalau di Palembang ongkosnya free, jadi pick up-nya ketika ada yang packing yang kirim oleh pihak sananya. Tanpa ada web pun bisa kayaknya. Tapi saya pakai webnya Yubi juga sih. Dan di tentang kuliner di Sragen, ini yang Sragen ya, karena saya domisili di Sragen. Ini kalau makanan itu yang paling pertama packing bagus. Order itu ya paling utama itu taste atau rasa. Jadi kalau rasa tidak bisa jadi beda atau lebih renyah atau lebih nikmat atau lebih di apa ya di lezat lah ya. Kayak gitu. Oke, siap. Baik. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Ari. Ya, terima kasih Mbak Wiwin pertanyaannya ya. Ini juga ada yang bertanya Instagramnya BTS, bener nggak ya? Saya jawab BTS Sragen, BTS Sales Sragen 2, kemudian apa tadi ya, BTS Official ya, BTS.BigHitOfficial ini punyanya sini apa? Bukan Mbak. Yang Korea ya. Apa aja nih Mas YouTube-nya atau Instagram-nya? Teman-teman mau nambahin follower ini? Oh ya, kalau BTS itu YouTube-nya BTS Game Mobile. Alhamdulillah kemarin kena hack jadi followernya itu subscribe-nya sudah hampir 20.000. Itu kena hack akhirnya hilang. Ini kita buat lagi, alhamdulillah sudah 2.000 lebih. Itu. BTS Game Mobile ya. Iya. Ada yang nge-hack juga ya ternyata ya. Iya. Diambil followersnya. Iya. Dunia parenting juga kemarin juga ke-hack juga Mbak, hilang. Ya semakin terkenal seseorang ataupun usaha ternyata banyak juga musuhnya ya. Baik itu sebenarnya yang musuhnya itu orang yang kenal atau enggak juga dengan kepentingan yang berbeda-beda ya, seperti yang pernah kita jawab, kita diskusikan sebelumnya di masa-masa sebelumnya ya. Baik Mas Ari, ini beberapa teman sudah banyak yang bertanya, kemudian sudah mau 3:30. Jadi teman-teman saya kasih waktu satu lagi deh yang mau bertanya secara langsung. Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada, berarti cukup sekian aja ya. Mungkin Mas Ari dari beberapa yang bertanya tadi, ada yang mau dikasih giveaway nggak? Aduh. Atau apa? Door prize. Oh, giveaway. Terserah Mbak Maya sebagai panitia kan untuk hari ini, monggo mau yang mau dipilih yang mana. Sama gini, kalau teman-teman ada punya produk, saya memang baru membuat web dan alhamdulillah kan follower saya di IG lumayan banyak. Itu kurang lebih 313.000, kemudian
itu seminggu kurang lebih 1,5 juta, jadi cukup bagus lah untuk marketing. Nah, kalau pengen lebih memasarkan produknya, kerjaan kita baru ingin membantu dan ikut dari produk-produk teman-teman. Kemarin saya juga kerjasama dengan batik Pilang, Jati Pilang itu sarung batik plus 1 setel sarung batik dan kokonya. Mungkin gitu Mbak Maya. Jadi maksudnya nanti teman-teman bisa, teman-teman bisa untuk ini apa promosi di Instagramnya Mas Ari gitu apa gimana? Semisal pengen ya kita memasarkan Mbak. Jadi mungkin nanti suatu saat bisa maklon. Jadi seperti itu. Ya. Oh gitu, oke, baik deh. Kalau nanti aku pilihin ini ya, door prize untuk teman-teman ya. Oke, boleh kasih bocoran nggak ini door prize-nya apa? Biar pada semangat. Adalah Mbak nanti, lumayan nanti. Oke deh, baik kalau begitu ya teman-teman. Juga nanti akan ada door prize dari giveaway ya dari sponsor kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Wiwin selaku pemilik produk Zekres ya. Beliau nanti juga akan memberikan giveaway dari produk beliau yang nanti juga akan dikirimkan ke alamat pemenang. Dan juga nanti dari Musci Anhan Mekarsari Mbak Ani itu juga akan kasih voucher ya 50.000 untuk produk apa aja nanti yang dipilih di tempat beliau. Dan nanti dari BTS nanti akan saya umumkan di ini ya di grup kita gitu. Jadi beruntung banget yang ikut kelas kita hari ini karena pasti saya yakin dari BTS akan menarik banget ya nanti ya door prize-nya. Baik teman-teman, untuk ada yang masih nanya lagi nih apa ya? Persyaratan ya udah. Oke, nanti persyaratan kerjasama nanti Mas Ari bisa WA saya saja ya. Karena begini teman-teman, ini laptop saya lowbat. Karena saya masih di mobil, laptopnya lowbat, saya takut nanti mati di tengah jalan. Jadi mungkin kita juga tidak bisa berlama-lama karena Pak Ari juga banyak sekali kegiatannya, kesibukannya. Kami ucapkan terima kasih banget ya Mas Ari ya sudah mau sharing dengan teman-teman gratis pula gitu ya. Jadi semoga kita hanya bisa mendoakan saja usaha beliau bertambah lancar, kemudian keluarga barokah, sejahtera dan bermanfaat untuk umat gitu ya. Oke Mbak. Untuk selanjutnya nanti juga teman-teman monggo lebih aktif lagi di grup. Kalau misalnya saya belum bisa kasih materi secara langsung seperti ini, nanti saya tetap kasih materi-materi dari grup-grup belajar saya yang lain. Terima kasih atas kedatangannya ya Pak Ali ya. Ya Mbak. Salam buat cinta. Semoga makin sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke teman-teman, ya ini saya cukupkan sekian. Udah mau ini udah asar ya. Saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman tambah sukses, tambah jaya, dan juga insya Allah pandemi segera berakhir. Jadi kita bisa normal lagi dan meningkat lagi penjualannya gitu ya. Aduh, baterai saya lowbat, saya cukupkan sekian ya. Ya, Mbak Maya. Maaf ya, laptop saya mati. Jadi saya